wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan APDI Jawa Barat. Ada Kang Budi. Saya nggak mau nyebut nama Kang Budi depannya karena Ya, siap. sama-sama. Sama di Bandung Kang, juga ada beberapa, jadi saya panggil Budi juga sih emang. Di Bandung ada 3 Kang nama Eko. Kang Jarot. Ini kebetulan juga rekan-rekan dari remote pilot Jawa Barat ya, dari sini, dari Banjar, dari Ciamis tadi, dari Tasik tadi belum sudah confirm tapi belum hadir saya lihat. Nah di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh ini, memberikan pengetahuan kepada kami para remote pilot, sehingga kami nantinya dapat mendapatkan pengetahuan bagaimana menerbangkan drone itu yang baik, benar, nyaman, dan bermartabat. Kurang satunya, tahu nggak itu? Tanggung jawab. Jadi bertanggung jawab. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada rekan-rekan dari APD Jawa Barat untuk memberikan makalah. Terima kasih. Nanti disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Om Jarot. Terima kasih Kang Eko. Perkenalkan, saya Jarot. Kebetulan posisi saya di regional Jawa Barat. Saya PLT Ketua Regional. Jadi untuk sementara Ketua Regional Jawa Barat kebetulan posisinya lagi di Timika, lagi bertugas juga dan helikopternya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di regional Jawa Barat ditugaskan ke saya gitu. Salam kenal semua buat rekan-rekan komunitas drone di Banjar, Tasik, dan Ciamis dan sekitarnya, dan rekan-rekan juga dari member regional Jawa Barat. Salam kenal dari saya. Mungkin itu dulu, Kang Budi. Siap. Kalau saya sama ya, pengurus di regional Jabar. Di kepengurusan sebenarnya jadi bendahara, tapi kayaknya itu mah selewat aja. Saya lebih fokus di keinstrukturan. Jadi kalau di Jawa Barat kita udah punya 2 instruktur. Kebetulan satunya Om Fadli itu sedang bertugas di Lombok, dan satunya saya. Jadi kebetulan ada Om Godwin. Selamat pagi. Kemarin udah sempet daftar gitu buat Jabar. Kalau misalnya udah, tadinya mau jadi kalau misalnya Om Fadli di sini kita tetap jalan karena instrukturnya lokal jadi aman. Sebenarnya kemarin terkendala peminatnya kurang banyak, jadi mendatangkan instruktur dari luar Bandung itu agak repot di biaya. Nah itu sekilas cerita tentang kegiatan APD Jabar ya. APD Jabar sendiri kegiatannya sebenarnya tidak hanya tentang sertifikasi, karena sertifikasi itu hanya sebagian kecil aja. Yang lebih penting bagi kami adalah sosialisasi, justru bagaimana mengajak teman-teman komunitas untuk melek tentang terbang aman ya, walaupun tetap fun gitu. Yang artinya terbang aman tuh bukan suatu hal yang menakutkan, karena untuk level hobi bukan pekerjaan serius. Kita nggak perlu perizinan yang cukup rumit, tapi kita harus ngerti bagaimana sih mengurangi faktor risiko yang bisa terjadi. Sebenarnya itu. Walaupun alangkah lebih baik ya kalau misalnya kita punya SIM nih, kayak kalau Kang Eko lagi iseng di mana ada yang nanya, dia balik tanya gitu kan. Langsung dikeluarin SIM-nya, ada 3. Mantap. Empat. Oh, ada 4. Ya gitu, jadi emang nanya ngerti gitu kan, keluarin lah SIM-nya, terus ada peraturannya. Nah sebenarnya hal-hal itu nih yang akan kita obrolin hari ini. Biar enak,
pakai ada materinya biar kayak serius, tapi sebenarnya mah ya supaya gampang lah kelihatan gitu ya sebenarnya apa gitu. Tapi ini judulnya ngobrol santai aja, jadi kita sih harapannya kalau yang memungkinkan buat ngobrol entah itu via chat atau open mic, nanti langsung ngobrol aja, nggak harus ditunggu materinya sampai selesai gitu. Mereka nih biasanya mungkin nanti punya banyak pandangan-pandangan, bukan pertanyaan sih kayaknya pandangan-pandangan, karena harusnya cukup melek ya, karena banyak ngobrol sama para pegiat juga, lalu pemangku kebijakan juga, terus dari license-nya berarti udah pernah nyobain bedanya apa sih yang ngeluarin si RPC ini, Remote Pilot Certification ini. Kalau yang serius-serius kan ke arah situ ya, kalau yang santai-santai mah nerbangin di mana sih yang boleh, terus yang nggak boleh, terus kalau di tempat yang boleh apa tinggal terbang aja atau ada hal-hal yang harus kita pikirin gitu. Karena di luar itu mah kan udah urusan teknis ya. Yang mau foto-foto tinggal bikin foto, yang mau video tinggal bikin video, yang sukanya FPV ya tinggal seru-seruan gitu, mau akrobat atau mau bikin cinematic FPV gitu ya, macam-macam. Oke, lanjut aja nih Om Jarot. Nah, oke, eh, kayaknya kita nggak akan ngobrolin drone itu apa ya, tapi mungkin nanya di sini karena Kang Eko yang ngundang teman-teman, ada yang mungkin memang pilot drone, tapi ada juga yang bukan pilot drone, tapi justru berhubungan dengan kebijakan atau keamanan negara. Jadi rasanya butuh tahu gitu tentang penerbangan drone. Nah, sebelum ke arah situ, saya mau tahu dulu sih teman-teman di sini, akang-akang di sini pada pakai drone apa untuk keperluan apa gitu. Boleh dong cerita dikit gitu, Kalau boleh. Hmm. kalau Kang Eko kan drone-nya banyak itu. Eh, Kalau Kang Eko mah kayaknya ini ya apa menggunakan drone tuh untuk jadi YouTuber. Kalau Kang ini Eh, Om Godwin, ini bener ya namanya saya manggilnya Om Godwin atau gimana ya, Om? iya. Om Godwin posisi di Bandung atau di Jakarta ini? Oh, ini kalau lagi ngomong nggak Om? Kalau lagi ngomong berarti mic-nya belum nyalain. Tapi kalau lagi nggak bisa ngomong ya nggak apa-apa, boleh via chat aja. Kalau Om, Om. Soalnya kalau di APDI manggilnya Om gitu. Kita kalau di Bandung sih manggilnya Mang aja. Karena Om itu di bahasa Jabari nggak di Mang gitu. Kalau Kang Arif eh, Siap, siap. nerbangin drone juga Kang. Ya, nerbangin, nerbangin. Biasanya untuk apa nih? Kalau ini biasanya buat ada job yang butuh video buat wedding atau Ah, enggak acara-acara di apa namanya yang butuh-butuh buat pariwisata. hmm, dokumentasi gitu atau bikin Ya, profil mungkin? dokumentasi kebanyakannya. Siap, siap. Wah, sama tuh. Kalau kita di APDI Jabar tuh, kalau saya sama Om Jarot sendiri, saya kan bidangnya sama nih sama Kang Arif. Kalau Om Jarot mah lebih ke pemetaan. Oh, pemantaannya. Ya. Jadi kalau saya sebenarnya judulnya aja instruktur, padahal kerja mah santai we, nggak perlu ada SIM-nya. Aman berarti. Aman ya, aman nggak aman sih Kang, karena Oh, aman, aman. di tempat-tempat tertentu kadang-kadang ditanyain, klien-klien tertentu kadang nanyain. Nanti kita cerita dengan beberapa contoh kasus yang pernah dialami Nah, sama ya. teman-teman di Jabar gitu. Ya. Oke, jadi ini perlu dijelasin nggak nih drone ini apa? Kayaknya nggak usah lah ya, yang etat ah gitu. Tapi standarnya mah kalau kita bicara drone itu yang mungkin diketahui umum itu sebenarnya quadcopter. Karena selain quadcopter ada juga drone itu yang fixed wing atau yang terbangnya kayak pesawat gitu butuh landasan juga ada gitu. Yang eh, single copter juga yang apa kayak helikopter gitu juga ada gitu ya, macam-macam. Tapi yang banyak dipakai lagi umum sekarang multirotor ya, multirotor dan 4 jadinya quadcopter.
Penggunaannya mungkin ada dua nih, yang aerial sama yang FPV. Itu ada beberapa ada perbedaan cara menerbangkannya. Jadi memang kayak kalau misalnya ini kalau balik ke serius ya, kan ada beberapa teman-teman FPV yang daftar untuk bikin RPC nih, Remote Pilot Certification di APDI. Itu prakteknya sama sih. Kalau sekarang karena ada basic dan advance jadinya beda. Kalau yang FPV itu hanya bisa ikut yang advance karena nggak ada fitur-fitur keamanannya. Sementara yang basic itu fitur keamanannya harus on. Nah mungkin itu sekilas aja sih ya. Lanjut deh. Ini jadi aku yang cerita banyak nih. Om Jarot mau cerita apa? Ya kalau kegunaan drone sendiri, yaitu ya tadi selain untuk hobi dan rekreasional, artinya main-main aja, tapi yang lebih serius ada yang ke sport. Sport ini juga ada yang ke drone race, ada juga yang aeromodeling. Lalu fotografi, sinematografi kayak Om Arif. Pemetaan nih Om Jarot nih, yang di pemetaan, lalu inspeksi. Jadi kalau di pekerjaan konstruksi sekarang ada inspeksi ya. Kemarin yang pernah kasus tuh Om Jarot yang di Bali ya, yang di Bandara Ngurah Rai ya, yang itu inspeksi ya pekerjaannya. Ini lagi mute nih Om Jarot. Mute nih, masih mute. Inspeksi sama dokumentasi. Ya. Inspeksi dan dokumentasi konstruksi ya, pekerjaan konstruksi. Progres pekerjaan. Progres pekerjaan. Lewat. Kepencet. Sorry, balikin lagi. Terus ada pertanian. Teman kita siapa? Si Omre ya, yang beberapa kali dipanggil untuk bantu di pertanian. Perkebunan ya, bukan pertanian ya. Om Jarot nih mute lagi. Iya. Terus kalau militer, tahanan negara mungkin ada Om Eko nih, nanti bisa cerita banyak mungkin. Sama kemarin kita pernah ketemu yang bawa drone dari Papua itu ya. Itu juga ada cerita-ceritanya gimana drone-nya pakai Mavic Pro 2 ya kalau nggak salah. Mavic Enterprise. Enterprise. Mavic 2 Enterprise yang dipakai untuk operasi militer. Kalau drone kargo mungkin sampai saat ini masih dalam tahap riset, jadi belum ada prakteknya. Salah satu pegiatnya itu tadi ketua kita yang lagi off itu sempat ngembangin drone kargo sama timnya. Tapi nggak tahu nih, kayaknya nggak lanjut, mungkin banyak PR-nya, banyak banget PR-nya, jadi kita bisa skip dulu deh. Belum tentu ada gitu kan, walaupun kedepannya kan orang-orang tuh mikir itu ya, baik dari pengembang teknologinya maupun pengembang kebijakannya gitu. Baik, itu mungkin tentang kegunaan drone. Kalau ada yang lain-lain lagi ya boleh ditambahin. Ini kayaknya yang serius. Kalau yang serius gini mah Om Jarot aja lah yang cerita. Ya, sekarang kan menjadi rame kemarin. Mungkin teman-teman om-om semua udah baca juga di grup-grup WA lah, grup-grup Facebook dengan mengenai drone. Ada hal-hal yang sebenarnya dari kita melakukan menerbangkan drone ada risiko operasional yang melekat gitu apabila kita melakukan kegiatan menggunakan drone, baik itu di ruang flight. Ini gambaran risiko yang terjadi apabila kita melakukan kegiatan dengan menggunakan drone. Yang pertama adalah safety risk, security risk, privasi risk, dan environmental risk sama property risk. Dan ini sama aja ya, mau untuk pekerjaan profesional ataupun yang hobi, yang mainnya mungkin di lapangan, udah di lapangan dekat rumah, tetap aja hal-hal ini tuh mungkin banget ada ya. Yang melekat lah. Jadi ya sebenarnya teman-teman melakukan kegiatan drone itu risiko-risiko yang timbul yang akan terjadi itu seperti ini gitu loh. Nanti kita kayaknya kita bahas dengan santai di slide-slide berikutnya, tapi kira-kira karena ada masalah. Ada tambahan dari. Ada tambahan. Maksudnya
selain ini gitu, sepakat nggak gitu bahwa bahwa apabila kita melakukan terbang menggunakan drone ataupun kegiatan pekerjaan, risiko-risiko inilah yang melekat pada kita gitu, pada kita sebagai pilot gitu, yang menerbangkan drone kita gitu. Dimanapun dan apapun drone-nya ya. Ya. Bahkan itu drone mainan yang harganya cuma 200.000 gitu. Sama aja, mungkin tingkatnya aja yang beda, tapi sama-sama memiliki risiko operasional. Sepakat ya. Ya. Sepakat kayaknya, anggap aja sepakat deh. Kalau nggak sepakat nanti boleh kita langsung ngobrol aja gitu, langsung di chat aja. Nggak apa-apa. Nggak karena kita juga dibilang ini, kayaknya serius banget gitu kan. Nggak apa-apa cerita aja. Kayaknya enggak deh. Oke, kita lanjut dulu lah ya. Nah, karena adanya si resiko operasional ini, maka sebenarnya internasional ya, dibuatlah peraturan gitu. Peraturannya awalnya internasional dulu. Mengenai peraturan ini kan timbul, ya sebenarnya drone itu kan sudah lama lah. Sudah lama dari tahun perang Vietnam pun sebenarnya Amerika sudah menggunakan drone. Dan itu sebenarnya dulu drone itu kan memang ranahnya militer. Ranah militer. Nah, cuman memang semakin kesini berkembang ke ranah sipil. Ini adalah Indonesia, sebenarnya Indonesia itu secara otomatis dia mengacu ke ICAO, dia meratifikasi Chicago Convention. Dari itu keluarlah pasal ini kan, pasal mengenai otoritas negara tentang kuta. Makanya kenapa sekarang negara dalam hal ini Desub Perhubungan, Desub Perhubungan Udara mengeluarkanlah aturan-aturan yang kita ketahui sampai sekarang gitu kan. Nah, mungkin kita lanjut aja lah ya. Nah, tapi peraturan itu bukan keluar tanpa dasar gitu, karena ini based on FAA nih sebenarnya awalnya. Jadi kalau kita lihat nih dari apa diagram yang di kiri ini ya. Jadi ke kanan itu adalah beratnya drone. Semakin berat itu risikonya semakin tinggi, lalu ke bawah itu apa namanya operation purpose. Jadi untuk kebutuhan apa sih? Nah, makin bawah makin serius. Nah, sebenarnya kalau kita pakai drone-drone mainan atau bahkan sampai kelasnya Phantom atau Mavic itu kan di bawah 7 kilo ya. Untuk rekreasional ini masih hijau nih. Artinya ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Jadi selalu akan ada dua hal yang harus diperhatikan, adalah si pilotnya dan si drone-nya sendiri. Untuk kebutuhan hobi dan rekreasional, apalagi di bawah 7 kilo, baik pilotnya maupun drone-nya harus mematuhi apa ya, bukan peraturan sih sebenarnya. CASR ini apa singkatannya? Civil Aviation tentang ini ya, intinya hal apa regulasi apa aja hal-hal yang harus diperhatikan ketika menerbangkan drone, dan bahkan diturunkan lagi, disederhanakan lagi menjadi apa community based organization. Artinya jadi kewajiban organisasi ya, seperti kita komunitas ataupun asosiasi untuk mensosialisasikan terbang aman kepada pilotnya. Tanpa harus sebenarnya pilotnya itu punya dua nih. Kalau yang paling serius kan jadi harus punya dua ya, punya remote pilot license CDOPI Indonesia sama airworthiness standar apa namanya sertifikat kelayakan terbang drone. Nah, ini sebenarnya didaftarinnya di CDOPI dua-duanya, walaupun biasanya untuk drone-drone yang sudah terdaftar dengan merek-merek yang ternama, kita cukup masukin serial number aja, nggak ada ketentuan khusus gitu. Kecuali kita pengembang. Kalau pengembang drone
drone baru ini pasti harus disertifikasi dulu. Melibatkan hal-hal teknis ya, dinilai secara teknis oleh pihak yang berwenang di KPPU gitu. Jadi ketika kita ngobrolinnya hobi, ya udah gitu, asal kita ngerti bagaimana terbang aman, ya udah aman gitu. Walaupun kalau kalau profesional gimana? Nah, ini yang jadi kalau dibilang abu-abu, ya kalau saya nggak boleh bilang gitu sih. Tapi eh, kenyataannya begitu ya, the truth begitu gitu. Artinya ada juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan Shidopee dan tidak, ya udah gitu, nggak butuh Shidopee aja, tapi kadang-kadang kita akan menemui calon-calon klien yang mewajibkan pilot drone-nya harus punya Shidopee, walaupun ya udah gitu, itu untuk meyakinkan mereka bahwa pilotnya kompeten. Atau ada juga kasus lain di mana sebenarnya kliennya aman nih, tapi kita nggak tahu situasi di lokasi terbangnya. Ternyata di lokasi terbangnya misalnya bersebelahan dengan komplek militer atau perusahaan private yang ya jadi masalah kalau kita melintas areanya. Untuk itu biasanya kita mengurusi hal lain seperti security clearance. Nah, teman kita di Jabar kemarin waktu nerbangin di daerah mana ya? Bontang. Bontang ya. Klien udah aman, cukup dengan Shidopee aja gitu. Terus waktu mau terbang, ini rencana terbang selama 2 minggu di lapangan, karena sebelahan dengan salah satu perusahaan negara, bukan itu? Bukan swasta. Private ya, swasta ya. Mewajibkan kita nggak cuma security clearance, tapi harus mengurus notam. Notam itu apa? Notam itu notes to airmen, ini semacam apa ya, jadi biasanya sebelum terbang itu kita harus bikin kalau yang seriusnya ya, tapi rasanya repot banget kalau tiap terbang harus bikin kayak gitu. Tapi begitu nyatanya kalau misalnya kita terbang serius di tempat-tempat yang vital, kita bikin notam, mengurusi notam, ya syaratnya berarti si remote pilot license-nya dan sertifikat drone-nya harus ada. Lalu kita mengurusi kapan kita mau terbang, jam berapa, di mana, untuk keperluan apa, bahkan detail di ketinggian berapa, areanya segimana. Itu untuk nanti diterbitkan dalam bentuk notam, yaitu nota di Dinas Perhubungan Udara yang mengatur lalu lintas di Airnav, untuk memberitahu kepada seluruh pengguna ruang udara yang lain, termasuk pesawat yang besar itu, akan dikasih tahu ada drone di daerah itu akan terbang jam sekian di ketinggian sekian gitu. Dan sebenarnya penting nggak penting ya. Artinya emang iya gitu pesawat bakal lewat di atas ini di ketinggian 50 meter kan, enggak gitu ya. Misalnya, cuman waktu itu nyatanya diminta karena kebetulan si perusahaan sebelah itu punya lapangan udara private ya, untuk helikopter ya kalau nggak salah. Jadi mungkin mungkin nanti mau ada tamu atau apa, jadi baiknya ngurusin notam katanya gitu. Itu dari 2 minggu mau kerja, akhirnya dengan pengurusan notam yang hampir 2 minggu, kerjanya cuma 3 hari di lapangan. Itu PR banget karena kita nggak nyiapin dari awal gitu. Ya, menjadi urusan notam memang menjadi panjang karena sebenarnya pekerjaan hanya 2 hari, tapi pengurusan notam kalau secara idealnya itu 2 minggu. 2 minggu ya. Jauh-jauh hari. Cuman dengan adanya aplikasi Shidopee Go, ada kemungkinan itu bisa lebih cepat. Amin, semoga nih. Karena kalau sebuka di Shidopee buat teman-teman yang istilahnya kita berbicara kalau teman-teman secara prosedural perizinannya gitu. Kalau untuk pekerjaan yang serius. Tapi kalau berbicara hobi dan rekreasi nggak sampai sejauh itulah gitu. Ya. Walaupun baiknya kayaknya punya deh. Kayak misalnya soalnya kan di Tasik ada ini ya, ada pangkalan militer Ya, angkatan udara. Ada Auri ya. Terus kalau di Pangandaran tuh ada Nusa Wiru. Geser dikit ke Tasik, ada Tasik ya apa Garut nih yang ada lapan. Garut 8 di kemarin terbang sama Pak Eko tuh ada notifikasi itu. Nah, notifikasi itu kan sebenarnya pembatasan dari DJI ya.
secara kalau pabrikan. pakai DJI. Tapi di lapangannya sendiri nanti ada orang-orang yang bakal kadang-kadang iseng lah nanya atau memang serius nanya gitu ya. Kita kan harus bisa menjelaskan secara bertanggung jawab kenapa kita mau terbang di situ, perluannya apa, dan kita udah mikirin risikonya minimalnya itu. Karena kayak saya waktu terbang di Batu Karas, kan juga ditanyain sama orang. Padahal ternyata turis juga dari Bandung juga, iseng aja Oh nanya. gitu. Ternyata Siap. dia orang apa namanya, dari PTDI. Jadi dia sedikit ngerti gitu kan. Terus pas saya ceritain, oh ternyata ngerti juga yang nerbangin kayaknya. Kalau enggak mungkin bisa dimasalahin sama dia. Gitu. Itu jadi kalau dibilang penting, penting nggak sih? Ya penting-penting enggak karena kayak gitu ya. Ya, Walaupun untuk pekerjaan-pekerjaan vital kayak misalnya kita mau nerbangin untuk misalnya nih Kang Arif diminta untuk bikin video profil Pertamina gitu, mau shoot kilang gitu kan. Itu udah pasti harus wajib gitu. Bahkan kita harus ngerti spek drone-nya sendiri karena apa namanya, spektrum sinyalnya nanti misalnya bisa menyebabkan kebakaran atau apa gitu. Ada hal teknis juga di sana gitu. Jadi ya di objek-objek vital lebih PR ya. Walaupun kalau saya apa sih di alun-alun aja mah santai. Ya benar sih, aman aja sebenarnya. Walaupun nanti kita lihat lagi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan. Ini lanjut Om Jarot ya. ya mungkin Oke, nah dari situ jadinya ada ketentuan pengoperasian drone nih. Tertulisnya ya, artinya cara kalau tertulisnya seperti ini. kalau di lapangannya mah ya tahu sama tahu ya gitu ya. Jadi nanti mungkin ada menjadi kontradiktif, mungkin apa bisa menjadi sebuah pertanyaan gitu. Mhm. Pertama, pengoperasian berbahaya dilarang itu secara ya otomatis lah gitu kan. Mhm. Ini concernnya Om Eko nih kayaknya. Gitu kan. Tidak mengoperasikan dari kendaraan bergerak, itu bisa bisa dari mobil, bisa dari kapal, walaupun Eh, teman-teman juga lihat di Facebook ada juga yang menerbangkan dari kapal, itu pasti ada. mhm. Atau Ada sambil jalan pakai motor gitu ya. sambil motor Ada bisa. juga banyak ya. Ada batasan penggunaan alkohol dan narkoba. Ini memang sebenarnya mengacu ke pesawat berawak sih sebenarnya. Hmm, hmm. Peraturan-peraturan ini sebenarnya mengadopsi Untuk juga dari pilot-pilot pesawat berawak gitu. Makanya kenapa kita disebutnya airman airman juga gitu. Sebenarnya kita juga pilot juga. Cuman kalau mereka pilot berawak, kalau kita pilot drone gitu. hmm. Hanya mengoperasikan di siang hari gitu. Nah, ini Ini juga yang ini pasti PR-nya. menjadi pertanyaan. Kalau saya terbang malam gimana sih gitu kan? Itu pasti ini menjadi pertanyaan juga. Nah, tidak di luar pengoperasian dengan kaidah kilos dan visual observe. Ini maksudnya Nah, uh, apa sih? Kalau kalau saya kalau saya kan di dunia mapping rata-rata saya nerbangin drone itu otonomous atau secara otomatis. Kadangkala kilos itu nggak kelihatan, drone-nya nggak tahu di mana gitu. Memang jaraknya Filos tuh singkatan dari apa nih Om Jarot? visual Visual line of sight ya. Jadi ya, artinya si baik drone-nya itu kelihatan pilotnya harus bisa melihat posisi drone-nya langsung ya. di drone-nya. Cuman kalau saya di mapping biasanya pesawat drone saya itu nggak kelihatan gitu, posisinya nggak kelihatan gitu. Kadang-kala di balik bukit. Makanya kenapa ada pilos, ada bilos, ada elos gitu. Dan ini ada visual super. Nah, Terus kalau tidak kalau saya sih menggunakan lebih dari satu satu drone. hmm, Cuman kan kemarin di Papua terbangin drone tuh udah berapa berapa ratus drone kan buat koreografinya kemarin penutupan itu. Penutupan atau pembukaan? Kang Eko kayaknya di sana ya posisinya. Saya mau G20. nah ini yang mungkin agak ini sih ya, ada agak-agak apa sih kayak penerbangan di malam hari, lalu Filos tadi, lalu mengoperasikan lebih dari satu drone ini
eh jadi banyak pertanyaan karena kayak di Cina, di Jepang, di Papua tadi untuk acara-acara tuh langsung diterbangkan ratusan drone. Tapi itu autonomous kan, pakai komputer sih sebenarnya, tidak oleh pilot gitu ya. Dan itu memang bagian dari pengecualian nantinya. Jadi sebenarnya semua ketentuan ini bisa dikecualikan eh, untuk hal-hal tertentu dengan izin tertentu gitu. Walaupun tadi ya kayak pengoperasian malam hari kayak Davilos kadang-kadang nggak izin dulu gitu. Kalau saya sih kalau Vilos itu penting ya. Artinya kalau terlalu jauh dengan visual observer terutama di ketinggian-ketinggian yang rawan, artinya ketinggiannya hampir sejajar dengan obstacle. Kalau lebih tinggi ya penting juga sebenarnya untuk tahu misalnya kalau ada kejadian jatuhnya di tempat yang aman gitu. Jadi kalau kayak FPV yang antar pulau itu buat saya sih agak riskan. Kita nggak tahu nanti udah nyampe di tengah jalan atau di seberang nabrak apa nggak ada yang lihat gitu kan. Jadi nggak bertanggung jawab tuh jatuhnya. Tapi kalau pengoperasian malam kalau saya sendiri masih masih melakukan sih sebenarnya. Jadi kayak aduh ini gimana ya. Bagus soalnya buat foto beneran. Tapi Ya, memang nggak jauh-jauh sih kalau saya terbang itu nggak akan jauh gitu nggak kelihatan. Jadi udah tahu mau motret apa saya terbang ya dari bawahnya nggak akan tiba-tiba 1 kilo ke depan gitu horizontalnya nggak sih. hanya on the spot ya. On the spot lah istilahnya gitu. Oh masih ada ya ketentuan operasi drone ini. Tidak mengangkut barang-barang berbahaya. Ini secara otomatis lah ya. Harus memprioritaskan jalur penerbangan. Ya, secara otomatis kalau kalau ada ya posisi drone kita juga nggak tinggi-tinggi amat sih sebenarnya. Cuman yang menjadi kendala itu kan nantinya kalau ada helikopter lewat atau apa itu mau nggak mau itu prioritas mereka duluan dibandingkan kita. Ya, misalnya di daerah mitigasi bencana ya. Daerah bencana kita lagi nerbangin drone buat buat memetakan area atau lagi mencari korban gitu pakai visualnya. Lalu ada helikopter misalnya ya, berarti kita harus prioritaskan. Kita prioritaskan dulu. Tidak mengoperasikan di atas kerumunan orang. Ini kan pasti ya gimana dong? Saya kan fotografer wedding atau apa kan gitu kan? Gimana gitu kan? Nah, terus pengoperasian di ruang udara tertentu dengan sesuai ketentuan. Ini udah pasti tidak mengoperasikan di wilayah terlarang dan terbatas. Pembatasan penerbangan di dekat wilayah tertentu yang dituangkan dalam nota. Ini ya apa sih ya? Maksudnya eh, dampak yang apa? Tempat-tempat yang kita lakukan buat pengoperasian drone gitu di lapangan. Hal-hal ini ada yang pasti menjadi pertanyaan itu yang tadi yang kita terbang malam terus sama mengoperasikan di atas kerumunan orang terus di pengoperasian di ruang udara itu pasti ya kalau memang berkaitan dengan pekerjaan itu pasti ada pengecualian memang gitu. Ada pengecualian ya. Dan itu memang pengecualian itu memang nantinya diatur juga seperti itu. Baik. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tapi PR juga nih. Saya kadang-kadang kalau nerbangin misalnya kebutuhannya video dokumentasi acara gitu kayak konser ya berarti di atas kerumunan orang sih. Malam lagi. Malam lagi kan gitu. Habis Ya. lah pasti kan gitu. Ya artinya kan berarti udah izin sama pihak pemilik acara ya dan mungkin pemilik acara yang minta Ya, gitu. udah tahu risikonya lah gitu. Betul betul. Kalau saya Risiko sendiri sih kalau saya sendiri sih nggak nerbangin kalau tidak diminta ya kalau di tempat-tempat kayak gitu. Karena ya itu tadi rawan lalu belum lagi kalau ada officialnya yang nerbangin nanti kan jadi ada beberapa drone terbang itu bahaya gitu. Ya, kalau untuk hobi aja janganlah di misalnya lagi ada festival kota itu kita nerbangin gitu. Ya baiknya sih kalau kita tergabung di tim dokumentasinya oke lah.
Kalau misalnya cuman pengen ikutan motret kayak acara, kadang-kadang kan bawa kamera sendiri-sendiri gitu ya. Ada fotografer officialnya, ada fotografer ala-alanya lah untuk dokumentasi pribadi. Nah itu diutamakan yang official. Baiknya gitu ya untuk menghindari adanya kecelakaan. Ya kasus Mandalika lah gitu. Mandalika kan menjadi Iya. Mandalika itu menjadi rame gitu kan. Teman-teman ya mungkin hanya buat dokumentasi pribadi lah, tapi kan dia menjadi terlarang itu karena di sisi lain pengurus event itu dia punya tim dokumentasi sendiri kan, mengganggu gitu. Bahaya juga kan kalau ada yang crash gitu. Ya, lagi Baik. balapan. Ya kayak saya kemarin juga saya sempat spot jantung juga waktu nerbangin drone di atas jalan tol gitu kan. Ya agak adrenalin agak naik dikit lah gitu dibandingkan di perkampungan lah, walaupun sama, cuman saya lebih ngeri di atas jalan tol. Amit-amit sih sebenarnya kan, takutnya kan menjadi kebayang gitu kan kalau ada trouble gitu kan. Itu sih sempat ngalamin kayak gitu juga. Baik, yang selanjutnya akhirnya karena ada risk itu, oke lah kita sebenarnya kan kalau secara formal tadi ya kita harus ngurusin SIDOPI, sertifikasi. Nah, tapi sebenarnya yang terjadi di lapangan yang lebih penting nih sebagai pilot apa sih, terlepas dari kita punya remote pilot license ataupun enggak, ini yang paling penting nih, mitigasi pengoperasian. Jadi karena gini, sekarang kalau kita pakai drone-drone yang udah bermerek, sebenarnya tingkat keamanannya tinggi, tapi tetap aja suka ada kecelakaan. Kenapa? Karena biasanya ini sekitar 80% kecelakaan itu kecelakaan udara ya secara umum, artinya nggak cuma drone, itu karena kesalahan manusia. Misalnya kalau dalam praktikalnya yang pernah terjadi sama saya waktu dulu masih pertama kali belajar main drone ya, ngaku-ngaku aja. Eh, saya nerbangin pertama malam-malam, terus lokasinya nggak di lapangan gitu, cuman di halaman rumah, di jalannya sih di depan, tapi tetap aja itu sempit, belum lagi ada kabel listrik dan sebagainya. Lalu udah nyala, GPS-nya belum connect karena saya pakai Phantom, GPS-nya belum connect, baru levelnya berapa gitu, jadi belum detect, terbang aja. Ya jadinya ada angin atau maju, ya udah dia akan ke drag gitu, jalan terus kecuali kita berhentiin. Beda sama udah lock GPS, kalau kita diem ya dia diem gitu kan. Alamin. Ibaratnya sempat ngalamin crash nih. Kalau saya Mavic 2 Pro, drone baru 2 minggu baru beli, saya pakai buat mapping. Ya itu tadi, ya mungkin kan karena awal-awal juga karena secara secara pengetahuan juga belum maksimal gitu kan, dan kelemahan kita kadang-kala kalau kita beli drone baru malas baca manual booknya gitu, Nah tuh. dan ternyata kejadian saya waktu di lapangan, saya memang terbang di area sempit sebenarnya, di pepohonan karena saya lagi mapping hutan kan, dan terjadi gitu yang ya waktu saya terbang, drone saya itu terbawa angin, dan karena sebenarnya pilos juga drone saya kelihatan, cuman saya lupa posisi drone saya itu sejajar atau berlawanan dengan saya gitu. Waktu drone itu ngegeser ke kanan, sebenarnya kan secara otomatis turtle saya geser ke kiri kan gitu, dan ternyata dia tambah masuk ke dalam gitu. Ya udah selesai, drone saya nyangkut di ketinggian 30 meter di pohon meranti gitu kan, dan menginap semalam. Ya, korbannya itu baling-baling sobek, sama baterai satu nggak bisa dicas lagi. Ya saya sih evaluasi dirinya ya mungkin ya command error juga, kesalahan saya sebagai pilot. Keputusan udah saya, kalau untuk pengambilan keputusan saya sebenarnya ya itu tadi,
saya yakin untuk bisa terbang gitu, karena sebelumnya saya terbang di antara pepohonan itu masih aman gitu. Ternyata yang ini terjadi, akhirnya drone saya juga crash di ketinggian 30 meter di pohon meranti. Kayak gitu, Iya. Kang Eko. Siap. Nah, jadi kalau kita summary kan ya, kita ringkas nih dari kejadian-kejadian itu, biasanya hal yang perlu diperhatikan dalam pengoperasian drone itu ada 3 nih. Kita harus perhatiin pilotnya, artinya yang mengendalikan yang saya, ataupun misalnya eh, saya memberikan pekerjaan, berarti pilotnya ini bagaimana kondisinya, saya harus tahu kan ya. Kondisi kesehatannya, tingkat kelelahan, juga kompetensi dia sebagai pilot. Itu makanya diperlukan remote pilot certification. Nggak harus sampai license, bebas sih, minimalnya kan sertifikasi ya, untuk tahu kalau dia tuh kompeten bisa nerbangin dengan baik. Lebih bagus lagi kita tahu bahwa dia sangat kompeten sehingga bisa ketika terjadi fail safe, artinya misalnya sensornya error atau apa, dia bisa um, punya ini bagaimana pengamanannya gitu, harus apa yang harus dilakukan. Nah, itu kan gitu ya. Nah, kalau di lapangannya nanti ada 3 hal lagi nih. Tekanan fisik seseorang itu, lalu stres fisiologis dan stres psikologis. Kalau tekanan fisik mungkin seperti misalnya penerbangannya dia udah nggak tidur 2 hari karena misalnya pekerjaannya banyak, lalu tempatnya sangat panas misalnya di area pinggir pantai, yang itu juga harus dipikirin ya. Belum lagi stres fisiologis ini tentang ini ya, kayak tadi apakah dia mengkonsumsi obat karena misalnya punya penyakit bawaan dan sebagainya gitu. Kalau stres psikologis, apakah ternyata, nah bahkan gitu ya, sedetail itu, apakah ternyata dia jangan-jangan lagi ada masalah di rumahnya, jadi pas berangkat itu kondisi eh, hatinya tidak stabil gitu. Nah, itu tuh sangat berpengaruh juga. Itu dari pilotnya. Kalau dari drone-nya sendiri, ini tentang kelayakan terbang sebenarnya. Walaupun kita misalnya pakai drone Vimy atau DJI yang udah aman, tapi kita tetap harus lihat baterainya gembung nggak nih, ya kan? Sensornya ada yang rusak nggak? Pernah crash nggak misalnya? Nanti jangan-jangan rotornya ada yang lemah sebelah gitu. Lalu ketika mau terbang itu juga perlu mikirin itu tadi, misalnya kan eh, SOP terbangnya, salah satunya nih di SOP terbang kita lihat indikatornya udah save semua belum, GPS udah lock, terus sensor udah nyala gitu. Jadi walaupun sebagai instruktur tetap tidak boleh udahlah instruktur udah jago gitu terbang aja, enggak, itu nggak boleh ya. Tetap SOP terbang itu, SOP terbang aman itu jadi penting gitu. Kalau mungkin buat pilot FPV, kondisi drone itu ya dia misalnya feedback, feedbacknya misalnya buat kalau di kanan kiri aman semua gitu kan, sesuai gitu, nggak ada tiba-tiba lompat. Terus kondisi sinyal aman, sinyal terus dari si Google-nya juga gitu, tetap ada yang diperhatikan dari drone-nya, walaupun drone-nya misalnya rakitan gitu ya. Itu dari drone-nya. Lalu yang ketiga dari lingkungannya. Dari lingkungan ini ada cuaca pertama, lalu keadaan di darat. Ini berhubungan dengan kepadatan, rintangan. Kepadatan itu di mana ada kerumunan orang, lalu ada rintangan-rintangan seperti misalnya ada pepohonan di mana dan sebagainya, lalu lokasi landasan, dan satu lagi area-area terbatas, terlarang, area private kita harus tahu gitu, untuk tidak crossing ya nanti. Nah, dari 3 itu akan mempengaruhi ke 2 hal nih. Pengoperasian, misalnya keputusan menunda, keputusan jadi berangkat gitu, dan hal lainnya tentang operasi. Lalu membaca situasi sehingga tahu ketika ada situasi yang terutama sifatnya insidensial. Kalau misalnya lingkungan kan dari sebelum berangkat kita udah harus ngecek situasi tempat kita mau nerbangin ya. Minimalnya kalau misalnya hobi, ya sebelum terbang kita lihat-lihat dulu gitu, nggak langsung asal terbang. Kita lihat-lihat dulu kita terbang di mana. Nanti kalau mau diterbangin ke arah barat, di sana ada apa kan gitu ya. Jangan tiba-tiba crossing, nggak ada bandara. Oh tapi ternyata di situ pangkalan militer, kan jadi repot urusannya.
Eh, lalu situasi yang insidensial, kalau misalnya lagi di tengah terbang ada angin besar gitu, kalau sebelum operasi udah cuaca nggak bagus ya udah kan, tapi pas di atas lagi tiba-tiba cuaca berubah dengan cepat, apa yang harus dilakukan dan sebagainya gitu. Nah, dari pilotnya sendiri lebih dalam atau lebih detail ada ini. Mungkin kita coba terjemahin ya Om Jarot, tapi agak susah. Kenapa kita nggak langsung artiin di bahasa Indonesia? Karena ini dari FAA, dan ketika di bahasa Indonesiain malah jadi ambigu dan bingung. Jadi kita coba terjemahin dengan contoh-contoh kasus aja satu-satu kali ya, biar enak nih. Yang pertama itu anti authority. Ya. Ini mungkin gampang ya, anti authority itu artinya seorang pilot drone itu dia tidak mau mematuhi aturan, itu berbahaya gitu, nggak boleh ya. Pilot drone itu harus melek aturan penerbangan, juga aturan yang berlaku di situ ya, lokal maupun nasional, tentang nggak cuma penerbangannya aja, tapi yang berkaitan dengan situasi saat itu di situ. Misalnya di situ ternyata ada daerah terlarang, aturannya bagaimana gitu kan. Atau area bandara KKOP aturannya lagi bagaimana dan seterusnya gitu. Cukup kecil lokal wisdom lah. Skop kecil lokal wisdom, kayak kalau di Bali nggak boleh tiba-tiba terbang melintasi pura gitu, kecuali memang udah izin dan atas keperluan khusus gitu kan. Kalau nggak boleh sama sekali. Oke, yang selanjutnya apa nih? Impulsivity itu apa ya Om Jarot nih? Don't something quickly, nggak terburu-buru sih. Maksudnya pilot itu apa sih, kayak kayak tergesa-gesa lah karena pengen mendapatkan momen bagus gitu. Kadang-kadang menjadi terburu-buru. Jadi tidak 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 ini ada SOP yang dilanggar sama mereka gitu. tidak Yang berpikir panjang gitu ya. Langsung aja gitu. Oh, ini gini aja lah gitu. Nggak ya, mikir dulu. ya mungkin kejadian yang di Ngurah Rai itu ya mungkin karena dia terburu-buru, tidak, dia pengen mendapatkan progres pekerjaan, dia lupa gitu. Sebenarnya dia mungkin tahu, secara itu tahu, menjadi lupa karena karena terburu-burunya itu. Ini yang menjadi berbahaya juga buat kita sebagai pilot. Jadi Dan saya juga mengalami sendiri juga. Saya sebenarnya waktu di Cirebon itu terbang mapping. Nah, kualifikasi sama-sama pilot juga, dua-duanya pilot. Saya sebagai observer, teman saya sebagai pilot gitu. Karena ya mungkin karena pengen cepat mengambil data gitu kan. Ada hal-hal yang kelewat gitu. Akhirnya kejadian gitu. Baling-baling saya lepas. Akhirnya pekerjaan yang tadinya mau dikerjakan jadi nggak jadi selesai juga gitu. Akhirnya pulang lagi ke Bandung. Seperti itu. Jadi kalau yang belum tahu, kejadiannya di Ngurah Rai itu sebenarnya ada pihak vendor konstruksi untuk bandaranya sebenarnya. Jadi pekerjaan orang dalam nih. Uh, Lalu ada pihak konstruksinya ini ingin bikin ini ya, inspeksi ya, laporan ya, buat laporan, dokumentasi laporan nih pekerjaan. Jadi kan nerbangin drone orang dalam juga tuh, artinya dia yang ditunjuk kan, dan udah tahu bakal ada penerbangan drone tuh, udah tahu si pihak bandaranya. Hanya hari itu belum bikin notam, tiba-tiba terbang aja gitu. Nah, karena itu di area bandara, di dekat landasan, sangat dekat, ya walaupun itu pekerjaannya yang memberikan dari bandara juga, ya tetap diproses ya. Jadi terkena masalah nih si pilot drone-nya. Karena apa ya? Karena areanya vital gitu. Kalau misalnya tiba-tiba ada pesawat yang lepas landas atau baru landing gitu, atau tiba-tiba drone-nya agak masuk ke tengah dekat landasan, ataupun enggak tapi misalnya ada anginnya atau apa kan,
bisa saling mengganggu. Anggaplah pesawatnya sih aman, iya drone-nya kena angin terus dia kegeser ke arah mana nabrak apa, nah kan tetap aja ya jadi masalah gitu. Jadi eh, sikap-sikap itu yang berbahaya ya, membahayakan orang lain. terus invulnerability it won't happen to me, apa nih, artinya ini kayak arogansi ya, semacam arogansi kayak tadi itu pas sudah diceritain tentang Ngurah Rai, ya enggak lah, saya kan udah certified, pasti kalau nerbangin lebih hati-hati. Nah kayak gitu, sikap-sikap seperti ini juga tidak boleh gitu. Semua kejadian yang pernah terjadi oleh baik diri sendiri ataupun orang lain ya itu baiknya jadi pengalaman untuk kita gitu. Nggak, jangan diiniin aja kayak dia pasti drone-nya jelek sih, dia nggak certified sih, pasti nerbanginnya nggak mikir gitu. Kalau saya sih kalau nerbangin drone selalu mematuhi SOP. Nah itu sikap-sikap invulnerability. Mungkin Arogan, jatuhnya uh, arogan. lu jatuhnya ke arogan ya. Uh, at a time pada waktu itu mungkin biasa aja ya, tapi sikap itu ketika dibawa terus pas kita lagi terbang itu bisa membahayakan. Ya, habit-habit yang Gitu. membahayakan buat kita sebagai pilot drone. Lalu yang keempat, macho. I can do it, gimana nih macho? Barbar. Kalau Barbar. kalau saya sih mengartikannya barbar gitu. Jadi Barbar ya. gue bisa lah gitu loh gitu kan. Iya, kayak ini mungkin ya, apa misalnya biasanya nih kalau teman-teman saya yang Gitu aja video gitu, gampang. yang video misalnya, oh nempel sama ini ya, kena daun dikit biar gambarnya keren. Nah, Bisa gitu kan. Nah, tapi tidak diperhitungkan mata-mata. Bisa kok, bisa gitu. Atau misalnya kalau orang mapping, ya keluaran mas ya, baterai kan, masalah baterai, masih bisa lah dikit lagi gitu. ya Padahal bikin sesuai bikin bikin spot jantung juga, bikin bikin membahayakan alat sebenarnya. Jatuhnya kalau kalau di dunia mapping itu membahayakan alat karena eh, kalau ya kalau untuk lingkungan yang maksudnya untuk daerah yang kosong ya. Kalau yang daerah-daerah padat ya juga selain membahayakan alat juga membahayakan yang di ground. yang di Kayak tadi kan waktu saya nerbangin lagi mapping di bawah saya itu ada jalan tol di situ yang bikin pot-potan juga karena waktu itu juga teman saya itu setting setting area buat mappingnya itu mendekati batas maksimal gitu dan itu memang kejadian akhirnya gitu ada uh, berapa misi yang uh, hanya sampai setengah misi aja pas di misi terakhir cuman keambil setengahnya dan itu kejadian gitu loh dan hampir-hampiran sih memang hampir-hampiran bahwa ya itu tadi bilang bisa lah gitu kan mampu lah gitu tapi ya bikin di sisi lain sih menjadi sikap yang berbahaya kalau itu menjadi terus terus menerus dilakukan dan itu menjadi sikap yang berbahaya bagi kita sebagai pilot gitu. Itu Kang Budi. siap gitu. Jadi dan ini ya sikap-sikap ini sebenarnya teman-teman instruktur pun kadang-kadang suka ada yang lupa. Ya walaupun sekarang kayaknya ketika udah banyak jadi instruktur lebih lebih ini ya, lebih wise. Tapi saya dengar cerita teman-teman instruktur tuh yang kayak gitu pas terbangin. Oh saya pernah nih gitu. Lagi dokumentasi apa di tengah kota, terus baterai mau habis. Oke, karena ya mungkin dia punya pengalaman bisa bisa mendaratkan dengan aman. Tapi kan itu sebenarnya sikap yang tidak baik ya. Karena ya kalau misalnya ada lokasinya, kalau nggak ada lokasi pendaratannya ya bahaya juga gitu. Kayak yang kelima nih yang terakhir, sikap resignation. What's the use? Apa nih kayaknya? What's the use tuh apa ya? Pasrah gitu ya kalau di bahasa Indonesia ini, tapi pasrah kayaknya kok bagus. Sebenarnya resignation itu ya sebagai pilot kan ketika ini tadi mitigasi risiko gitu. Ketika terjadi sesuatu kita harus ngapain? Jangan udahlah
pasrah aja, ntar aja tinggal diurusin aja di pengadilan. Nggak bisa gitu, kita tetap harus berusaha mengamankan dan meminimalisir damage yang terjadi di lapangan gitu ya. Nggak bisa sebagai pilot drone terus udahlah gitu, udah nggak ketolong ini mah, terus nabrak apa gitu kan. Nah itu resignation. Baik, ini dilanjut ya, tapi kalau ada yang mau nanya boleh langsung open mic atau di chat aja langsung, nggak apa-apa. Ini lanjut Om Jarot, atau ada yang mau ditambahin lagi tentang sikap? Kayaknya lanjut nih. Izin tanya, suhu. Oh, boleh. Siap. Siap. Kang, mangga. Siap. Ini saya kan tertarik untuk share hari ini. Alhamdulillah, kebetulan kan saya di Tasikmalaya bagian selatan, Desa Hegarwangi, Kecamatan Bangkalong. Ini emang kedepannya sih dengan melihat dunia teknologi drone lah ya, yang bisa digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari bisa syuting, sekarang banyak lah. Sekarang pun banyak teknologi menggunakan drone. Nah, saya sih mau kedepannya Abdi ini bukan hanya di wilayah Jawa Barat aja, tapi bisa langsung ke Tasik lah Pak. Biar saya pengen, kebetulan saya itu kepala desa di sini, banyak teman-teman yang mau ini ya, tadi beberapa hal untuk persiapan. Jadi pengen nih jenis-jenis contoh lah drone yang middle gitu ya, yang untuk pemula itu seperti apa aja sih gitu. Itu jadi ulah coba langsung kan di dia mah kieu Pak bahasana. Lah ulah nu kitu kagok cenah nu kitu mah. Tungtungna teh eta teu kabeli nu itu kamahalan, tungtungna mah henteu we teu kakiwari gitu tah bahasana gitu. Ya. Paling gitulah masukannya, mudah-mudahan di kemudian hari bisa ke sini, bisa memperkenalkan secara langsung, bisa langsung Abdi itu apa sih? Saya pun sendiri itu baru tahu, maaf nih, baru tahu. Alhamdulillah di silaturahmi hari ini bisa ketemu, dan mudah-mudahan Abdi Jabar gitu, drone Indonesia makin hebat gitu. Mau mudah-mudahan pemuda di saya pun ikut terlibat dalam menjadi pilot lah gitu Pak. Ya, mungkin itu. Mungkin satu lagi itu untuk yang drone yang kira-kira yang bagus tapi harganya middle lah. Gila ya. Baik, saya dulu ya Om Jarot, nanti nambahin. Mangga. Kalau dari saya Kang Tora, Papa Tora ini ternyata Pak Kades. Yang pertama, alhamdulillah syukur ya kami diundang gitu dengan senang hati, pengen datang. Hari ini pun sebenarnya kalau bisa roadshow di Tasik, di Banjar, di Ciamis, kita pengennya datang. Cuman kemarin ngobrol sama Kang Eko, karena masalah budget kayaknya paling murah yang awal ini ya begini dulu caranya. Kalau kedepannya nanti ada roadshow bisa nih dikondisikan ya, kita atur waktunya, kita berangkat dengan senang hati. Kita pengen apa aja yang bisa kita share di sana ya, pastinya pengalaman ya, walaupun apa adanya, tapi mungkin kita bisa bawa beberapa temen, jadi pengalamannya nggak cuma pribadi, tapi ada juga pengalaman teman-teman yang lain seluruh Indonesia bahkan, karena kita juga APDI kan nasional ya, ada cerita-cerita dari mana-mana nih bisa kita bawa. Lalu mungkin drone-nya pun bisa kita bawa ke sana, jadi kita bisa lihat, kita bisa praktekin gitu. Hal-hal yang mungkin kita bisa berikan sosialisasi, misalnya ya seperti yang hari ini ya, bagaimana sih, apa sih nerbangin drone itu, karena harapannya bagi saya pribadi, pihak-pihak seperti Kang Tora gitu ya, atau pemerintah secara umum nih nasional kan, ujungnya kalau kejadian drone kan nggak boleh, langsung aja di ban gitu, nggak boleh gitu. Jadi hitam putih, boleh nggak boleh, padahal sebenarnya abu-abu nih, banyak detail-detailnya. Bisa nggak sih dibuat detail aja, nggak boleh kalau apa, boleh kalau apa. Nah itu yang kami di APDI secara umum nasional juga selalu berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan Udara tuh, hal-hal itu yang dibahas gitu. Jadi di lapangannya, di regional,
saya juga ngobrol sama teman-teman di Bandung, terus nanti mungkin kita bisa main ke Tasik dan mana ya, hal-hal itu ya. Jadi kayak Kang Tora nanti kalau ngelihat ada orang dari mana tuh nerbangin drone, nggak cuman boleh nggak boleh, tapi bisa nanya dulu gitu kan. Ini tuh apa, lagi ngapain dan sebagainya. Terus, oh ternyata dia memang kompeten, ya udah, kalau aman. Kalau misalnya nggak aman juga bisa menilai gitu. Wah, ini mah si Gana pibahayain, ya udah langsung disuruh turun gitu kan. Jadi ngerti gitu. Nah kalau tadi arahnya, kalau drone bagusnya apa? Itu mah kayaknya panjang bahasannya. Kayak untuk kebutuhan apa, siapa yang mau Peruntukannya. nerbangin, peruntukan. Jadi terus punya budget berapa. Jadi nanti yang paling baik kayaknya ini aja deh gitu. Karena beberapa temen walaupun untuk kebutuhan pribadi ya dan juga kantor ngobrol sama saya sih, saya pasti nanya panjang lebar, nggak langsung bagusnya ini kan gitu, enggak sih. Pasti nanya untuk kebutuhan apa, budgetnya berapa. Oh jangan itu tuh kemahalan, atau saya kalau ini kemurahan malah nggak kepake, jadi lebih ke situ kan. Jadi nggak akan, ini udah pasti bagus, nggak sih, tepat guna kan yang penting ya. Mungkin bisa saya tambahin Kak. Gimana? Kang Tora, kalau ya itu tadi jatuhnya ke kebutuhan, tapi kalau saya lihat kalau ini memang kebutuhannya buat desa, dari kebutuhan buat desa lebih mungkin ke dokumentasi sama lebih ke dokumentasi, baik dokumentasi kegiatan internal desa atau kegiatan desa. Ya drone-drone di middle cukup kayak Mavic R2S itu cukup. Nah, kebetulan kan Kang Tora, saya juga lagi mapping desa sebenarnya. Jadi mapping yang program dari itu ya, dari apa? Dari yang dari dari provinsi ya. Katanya sekarang kan Jawa Barat lagi ada acara buat iliniasi kapal batis seluruh. Izin mau sambil ini ya, izin tapi tetap didengerin kok, izin sambil berkendara santai. Ya. Jadi kalau drone yang bisa buat Mavic R2S itu udah cukup, atau Mavic 2R lah. Kalau S-nya nggak tahu, yang aplikasi pihak ketiganya sudah bisa dipakai. Itu bisa buat mapping. Dan dari segi bentuknya juga simpel gitu. Ya bisa searching lah itu sebenarnya. Jadi memang lebih cenderung lebih ke kebutuhannya buat apa, dokumentasi atau buat mapping. Nanti mungkin Kang Tora kalau butuh memang serius ngobrolnya dan teknis, bisa di luar forum ini kali ya. Nanti Oke. Nah gitulah. Kalau itu minta nomornya di mana saya, Pak? Kemana saya nge-WA? Boleh, nanti saya chat atau via Kang Eko juga boleh. Nanti di chat ya, di kolom chat. Oke, saya itu WA saya di chat ya. Oke. Ya, boleh. Izin dulu ya, mau itu ada yang meninggal. Siap. Ya. Siap. Assalamualaikum. Wah, nomor saya di chat, nanti nomor Kang Jarot juga silakan. Atau bisa via Kang Eko. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjut ya. Kecuali ada yang mau nanya dulu, kalau enggak kita lanjut nih. Bisa tambahin nggak? Boleh. Nah, ini kan ada Om Fadli. Kalau baru masuk. Kalau di Jabar nih, kita udah punya 2 instruktur ya, saya sama Om Fadli nih satunya. Cuman dia lagi bertugas di Lombok ya, Om? Iya benar. Nah, Fadli silakan Om. Oke Om, terkait mungkin nanti saya nambahin aja nih terkait Pak Kades tadi ya, terkait untuk keperluan drone untuk desa. Sebenarnya banyak sih Pak itu untuk desa itu. Untuk kadang kayak kemarin saya di desa Dayakolot itu di Subang. Ini mana? Saya pernah buat drone itu untuk ngeluarin kontur, tapi pakai ground control point biar nggak bergeser sama tanah masyarakat kan, karena itu terkait ketelitian letak gitu Pak. Karena itu kalau kita ngerencanain mapping segala macam, apalagi sekarang kan kebijakan satu peta gitu Pak, yang udah
dicanangkan oleh ini ya yang ada di Kemendagri itu. Nah, itu udah desa itu harus sudah punya batas-batas tetapnya gitu, Pak. Itu udah dicanangkan kalau nggak salah. Itu kemarin di Kuningan kalau nggak salah itu. Itu nanti diasosiasikan BIG, nanti kita konfirmasi untuk kebijakan satu peta itu programnya Jokowi itu kalau nggak salah. Jadi semua batas-batas dari desa dulu nih yang kita benahi. Nah, itu mungkin salah satu manfaat drone juga Pak untuk mapping terkait batas desa sehingga mengurangi konflik lahan. Biasanya kalau di BPN ada konflik-konflik tuh Pak, overlap antara HGU sama masyarakat segala macam kan. Nanti di BPN biasanya ada program namanya redistribusi tanah kayak gitu-gitu Pak. Mungkin di situ nanti itu manfaatnya drone sangat-sangat banyak gitu Pak. Terkait proses untuk branding wisata juga kayak gitu-gitu. Kalau ada wisatanya, entah itu wisata buatan atau wisata alami juga itu bisa kita branding. Begitu sih Pak dari drone itu. Untuk drone-nya sendiri ada beberapa drone lah Pak untuk support, ada yang contoh kayak Mavic 2 itu yang baru-baru rilis, sebenarnya Om Jarod itu udah bisa pakai DC, kemudian drone deploy Mavic Air 2 itu. Kalau Mavic Air 2S itu DC udah bisa. DC udah bisa ya. Provider ketiga udah bisa. Kema DJI Pilot Pro juga bisa. Itu nanti mungkin terkait detailnya kan bisa diinfokan nanti kalau lagi touring nih kan ke beberapa lokasi gitu itu bisa. Bisa dipraktekkan kan langsung. Kebetulan saya juga habis ngulik-ngulik yang itu beberapa aplikasi. Mantap. Nah, terkait program-program APDI Jabar, kebetulan saya juga di Jabar itu posisinya jadi kepala bagian komunitas nih Om. Ngomong semua komunitas dan regional gitu, anggota. Pembinaan keanggotaan. Nah, nanti rencana itu memang dari dulu, hanya ini baru kita bergerak karena kemarin itu kebetulan lagi sibuk untuk sertifikasi gitu kan. Jadi kita fokus gitu. Sekarang ini program-program yang kita canangkan kemarin itu kita udah mau jalankan, termasuk yang program sudah kita buat itu di Jabar itu nanti ada beberapa kabupaten kota itu punya PIC nanti Om semua. Jadi nanti kan kita koordinasinya gampang gitu kan. Oh, PIC Tasik. Contoh Pak Kades mungkin ya. Nanti terkait nanti kita kopdar bareng, kita membina komunitas gitu ya. Ya, kita touring-touring nanti di Jabar. Jadi nggak ada yang namanya Jabar sendiri gitu Om. Jadi nanti terkoneksi dari semua kabupaten kota gitu Om. Gitu. Tuh, jadi nanti sekarang bisa mandiri-mandiri juga gitu Om kan, kabupaten kota gitu kan. Nanti kita ngewadahin nih sebagai wadah di provinsi gitu. Betul. Sekarang kan masih terpusat di Bandung ya. Kita lagi merintis dulu Om itu. Tapi ini sekarang ya mungkin kita geraknya di desa dulu atau di beberapa instansi pemerintah OPD segala macam kan untuk memperkuat itunya pondasinya dulu Om. Mungkin itu Om dari saya sih. Siap Om Fadli, mantap nih. Jadi sebenarnya emang udah disiapin rencananya akang-akang. Kalau misalnya nanti kita berkesempatan jalan atau misalnya nanti kita ngobrol lah di belakang gimana nih biar bisa dipercepat nih proses perjalanan itu biar cepat ketemuan langsung gitu ya. Apalagi di sana udah nyiapin komunitas atau misalnya perangkat desa tadi mau mempersiapkan punya tim, udah punya nih tim darat yang bisa megang kamera, tapi kalau yang udara belum punya drone gitu, bisa nggak sih dibantu sampai timnya jadi gitu ya, alatnya dicariin, orangnya dilatih gitu ya, itu bisa banget ya. Siap. Mantap nih Kang Denny. Dari desa wisata ya Pak. Pak. Saya pernah buat desa wisata juga tuh Pak untuk rencana side plan master plan-nya di desa Dayakolot. Itu ada desain saya tuh di sana kalau mau jalan-jalan tuh, ada 3D-nya juga segala macam itu. Sebelum saya buat, saya pakai drone tuh Pak. Lihat konturnya dulu, kemudian ngitung luasan existingnya kan kita nggak bisa pakai Citra Satelit Maps karena dia update-nya kan tahun kemarin gitu. Nah dari situ kan dari existing itu kita tahu nih penggunaan lahannya apa sehingga rencana kita itu kita pakai data existing jadi lebih aman gitu. Punya ada perubahan-perubahan kalau kita pakai data tahun sebelumnya kan takutnya oh ini udah tanah siapa, oh ini udah ditanamin sama siapa, oh udah pemiliknya siapa gitu.
Jadi kita pakainya data real time hari ini kalau kita mau desain wisata gitu. Jadi nanti brandingnya atau segala macam. Siap. Baik, dilanjut ya. Mungkin ini orientasi lingkungan ini nih hal-hal dasar kalau tadi dari dalam diri si pilotnya, ini dari bagaimana pilot itu berinteraksi dengan lingkungan. Nah, kalau misalnya, tapi saya bukan pilot, ini penting nggak sih? Ya penting. Ini mungkin yang penting ya, kayak misalnya Pak Kades kalau mau ngecek ada orang yang nerbangin drone, oh itu harus nanya. Si pilotnya, dia sebelum terbang udah memikirkan orientasi lingkungan belum? Apa aja sih yang harus dipikirin oleh seorang pilot drone ketika mau menerbangkan drone itu adalah area landasan ya, area take off-nya. Lalu area-area emergency landing, kalau misalnya habis baterai masih jauh dia mau landing di mana gitu. Kalau misalnya tiba-tiba lokasi atau pas udah lagi di sebelah mana terus hujan dia harus bagaimana gitu. Emergency landing. Lalu rintangan-rintangan kayak misalnya pohon-pohon besar, terus ada tiang listrik, kabel-kabel, ada area orang main layangan, itu juga rintangan ya. Lalu perakiraan cuaca, apakah udah memperkirakan atau udah mengecek di aplikasi perakiraan cuaca gitu, hari itu berawan atau hujan, lalu anginnya, kecepatannya bagaimana. Karena ini persoalannya bukan tentang pilot dan drone-nya terus nanti dia drone-nya rugi ya, tapi misalnya ke bawah angin terus nabrak mobilnya jadi nabrak rumah kan, jadi bahayanya jadi kemana-mana gitu. Atau misalnya kayak yang hampir kejadian Om Jarot ya, gimana Om? Ya, waktu itu saya lagi dokumentasi kegiatan ibu-ibu PKK. Ibu PKK, dia posisi lagi jalan, dan saya terakhir, waktu pas detik-detik terakhir, baterai drone saya itu uh, udah down lah, udah berkurang lah. Ya, secara otomatis dia pulang sendiri, return to home. Nah, sedangkan di settingan return to home itu dia posisinya naik dulu ke atas, baru dia pulang. Itu hampir kejadian bisa bikin pemadaman listrik sekecamatan lah itu kayaknya. Karena di atasnya itu ada kabel listrik tuh. Ya itu tadi karena ya kebetulan masih dikasih keuntungan gitu juga kan. Saya masih bisa nahan dia untuk return to home gitu. Akhirnya saya pindahin ke manual. Ya, kayak gitulah. Begitu Kang Budi kejadiannya. Siap. Ya, Kang Denny nggak apa-apa. Jadi di sini juga nggak semuanya pilot ya, tapi artinya kan yang punya kebutuhan atau punya bakal berurusan sama pilot gitu ya, sama dunia drone gitu. Pengetahuan ini ya baik juga kalau diketahui walaupun nggak akan pernah nerbangin drone gitu. Kayak misalnya besok-besok kalau misalnya mau mengundang pilot drone untuk eh, mendokumentasi desa wisata tuh ya tahu gitu kompetensi apa yang harus dimiliki sama si pilotnya ya kan. Terus ternyata dia tuh se advance apa nih dalam meminimalisir risiko tadi, karena banyak nih yang jagoan nerbanginnya tapi ya gitu kayak orang pemotoran we ya udah asal jalan we gitu, ntar kalau ada apa tinggal dihindari gitu ya, nggak bisa. Kalau nerbangin drone mah dari sebelum terbang kita harus mikirin risiko apa aja yang bisa terjadi dan bagaimana untuk meminimalisir itu gitu. Balik ke sini, lalu setelah perakiraan cuaca juga ada pusat kerumunan, jadi kita tahu misalnya sebelah mana ada ada pasar misalnya kan lagi ada acara apa, jadi kalau misalnya ada apa-apa ya jangan dijatuhin ke sana, bahaya tuh, banyak yang terluka. Lalu ada area terlarang, area terbatas, KKOP dan ruang udara. Apa sih yang 4 terakhir ini, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Kita lanjut ke ini kayaknya Om Jarod yang ceritain area terlarang. Nah, ya ini kalau tadi kan kita menerbangkan drone, sebenarnya ada area-area yang memang menjadi keterbatasan kita sebagai pilot drone gitu. Kalau tadi kalau bicara tadi Kang Denny sebagai desa wisata, mungkin ada lokal wisdom yang mana
ada daerah-daerah tertentu yang tidak boleh dilewatin. Kayak kalau di Bali itu yang pura atau apa itu kan harus ada perizinan, izin khusus lah gitu untuk supaya bisa mendokumentasikan itu. Sama juga kita sebagai pilot drone atau mungkin teman-teman sebagai observer lah gitu kan, kita yang menyampingin pilot, kadang-kadang kita juga harus mengingatkan pilotnya juga gitu loh. Yaitu tadi sikap-sikap berbahaya pilot itu kadang-kadang keluar kalau di situasi-situasi di lapangan itu, gue bisa lah gitu, saya bisa lah gitu, nggak apa-apa gitu kan, nggak akan terjadi apa-apa gitu. Nah, ini kawasan udara yang terlarang itu termasuk di ruang udara di atas Istana Presiden. Kang Eko pasti apalah Kang Eko. Nah, terus instalasi nuklir, terus di atas objek vital nasional itu kayak kilang balongan, kilang Pertamina, terus PLN, gardu induk PLN, Sutet, terus ini apa cagar budaya kayak Borobudur, Prambanan, ya. Prambanan gitu ya. Nah, itu adalah kawasan udara yang terlarang. Kecuali memang kalau ada izin khusus lah. Kang Eko kemarin juga pernah cerita bahwa waktu dokumentasi di Monas dia harus izin dulu ke Istana Negara gitu kan, berkaitan dengan di dekat dengan ring 1 kan gitu. Itu termasuk kawasan udara yang terlarang. Di Monas itu termasuk kawasan udara yang terlarang. Di situ nggak bisa secara otomatis, kalau drone-drone pabrikan dia secara otomatis nggak bisa take off gitu, dia perlu izin khusus gitu kan. Kecuali kalau yang drone-drone rakitan, nah itu bisa terbang lah, bisa tembus lah. Bisa nambahin Om dikit? Ya, siap. Sama ini juga yang paling kita sering kita temuin mungkin ya, mungkin dari kawasan kayak kawasan religius juga sebenarnya ada beberapa lah. Kemudian yang paling sering kita ketemu ini gudang kayak di pertahanan gitu, mungkin di militer juga tuh. Mungkin itu yang agak ini kan kayak gudang-gudang persenjataan gitu, kawasan-kawasan militer itu nggak boleh juga tuh kita, karena itu yang paling sering kita lewatin tuh Om. Kalau kita di kota ataupun mungkin di bagian-bagian periferi urban mungkin kan itu banyak pangkalan-pangkalan militer gitu. Kadang kita berdampingan gitu nerbanginnya. Nah, di sini Om itu Fadli harus diperhatiin. Nah, terlarang yang terbatas. Kalau tadi terlarang, sekarang terlarang ya. Kalau yang yang terbatas ya. Kalau ini terbatas berarti sebenarnya ini dibatasi tapi masih bisa akses gitu loh. Maksudnya masih bisa izin. Kalau di Tasik itu kan sebenarnya ada PT Dahaha gitu kan, yang produksi bahan peledak itu yang TNT. Mungkin itu daerah-daerah terbatas gitu. Kalau di Tasik itu daerah situ mungkin daerah-daerah terbatas gitu. Kalau kita terbangin di situ pasti disamperin lah. Kalau kita tanpa izin atau tanpa permisi pasti disamperin lah kalau gitu. Nah, untuk kawasan udara terbatas itu satu markas besar TNI. Kalau di Bandung itu pasti di daerah Cimahi itu pasti daerah terbatas lah. Nggak di tengah kota juga ini, di rumah dinas. Tengah kota juga banyak. Tengah kota juga banyak. Iya, yang di rumah dinas. Di Jalan Aceh itu markas Kodam 3 Siliwangi itu pasti lah. Ya, sama rumah dinas Kodam ini yang di Wastu. Wastu Kencana itu kan rumah Panglima. Pangdam. Kebetulan rumah saya kan Bojong Koneng ini kan di sebelah saya itu Gupusmu, gudang amunisi, peralatan gudang amunisi. Senjata juga. Saya kalau main drone nggak pernah berani masuk lewat situ, udah pokoknya di sebelahnya aja udah. Gitu. Itu kedua, kawasan latihan militer itu kayak di Batu Raja itu kan kawasan latihan militer. Kalau di Bandung di Sukawana. Sedikit Sukawana itu juga termasuk. Terus kawasan operasi militer. Gunung Bohong itu. Gunung Bohong, ya benar. Terus kawasan latihan penerbangan militer ini pasti dekat-dekat bandara lah, kayak Batu Jajar. Kalau di Bandung Batu Jajar lah, Batu Jajar. Kalau di Tasik ya dekat bandara
bandara di TNI. Tasik itu. Iya, ada TNI AU kan ya? Ya, Pangkalan Udara TNI otomatis. Kawasan latihan penembakan militer ini kalau di Garut itu mungkin di Santolo di Lapan. Itu kan tempat latihan simulasi menerbangkan roket kan. Roket. Nah, di roket di Santolo itu kawasan-kawasan terbatas. Kawasan peluncuran roket ini di Santolo lah kayak gitu. Ruang udara di atas kegiatan setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Ini maksudnya kegiatan kedinasan lah kayak gubernur, menteri, presiden, setingkat itulah. Dan memang ini kejadian gitu, menjadi cerita lucu juga. Kebetulan teman saya di BPBD waktu kejadian yang di Sumedang, di Sumedang itu yang kejadian banjir bandang itu, yang tempat wisata itu, nah, kebetulan ditinjau sama presiden kalau nggak salah, presiden. Nah, cuman Papampresnya tidak koordinasi sama orang BPBD. Teman saya itu bagian jamming, dia bagian yang pengganggu sinyal radio lah. Jadi waktu drone Papampres terbang itu di-jam sama dia, akhirnya ya jatuh gitu. Kejadian real itu. Kalau kata Kang Eko, ya masih ada nih, soalnya Ekonya banyak nih. Kalau kata Kang Eko mah yang penting komunikasi ya Kang ya. Terlepas dari formal nggak formalnya, yang penting kan pihak-pihak tuh tahu gitu ya. Apalagi kalau kebutuhan khusus dan mendesak gitu. Iya Kang, itu jadi pengalaman di Jakarta itu kita tuh komunikasi aja Kang sebenarnya. Komunikasi nanti jam sekian dalam rangka ini kita akan menerbangkan drone di sana. Mereka pun mengizinkan karena kita alasannya jelas. Itu aja. Nah ini ada kawan saya Kang dari Purwokerto, namanya Kang Eko juga. Selamat datang, selamat bergabung. Banyak Eko ya. Jadi kalau saya mah dipanggilnya Budi aja lah. Karena yang lain udah pada Ekonya banyak. Kang Yana berarti di Purwokerto ya. Ya. Terima kasih. Salam kenal. Eko Jarot ya. Salam kenal. Bang cari ilmu semua. Ya, sama-sama. Kita juga bikin banyak juga Eko di sini. Iya, banyak banget. Kita juga bikin materi jadi belajar lagi karena detailing itu kan kita selewat aja ya. Ternyata karena mau jadi pembicara harus tahu detailnya nih, nggak cuma asal baca. Wah, jadi seru. Oke, yang selanjutnya ada lagi kawasan keselamatan operasi penerbangan atau KKOP. Gimana tuh Om Jarot? Ya, ini kawasan-kawasan di area bandara. Ini kalau yang merah ini kan itu daerah take off dan landing. Itu terus yang agak oranye ini biru dia KKOP lingkaran dalam dari bandara, terus oranye ini lingkaran luar, ini KKOP itu radius 30 meteran 30 kilo, maaf. 30 kilo. Radius 15. Diameter ya, 30 dia. 15 sampai daerah luar itu 30 kilo. Oh, tergantung ininya ya, bandaranya sebesar ya. Panjang lintasan landasan biasanya. Semakin panjang lintasan landasan itu, semakin luas daerah KKOP-nya. Makanya kalau di Bandung pesawat muter itu di daerah Gede Bage, itu di dekat GBLA situ. Dia muternya di situ pasti. Jadi pesawat sebenarnya kalau mau masuk Bandung itu muternya di situ. Jadi sebenarnya hampir satu kota ini ketutup area KKOP ya. Ya, sebenarnya. Iya. Bandung itu sebenarnya masuk daerah KKOP. Ya. Dan menjadi nanti ada klasifikasi ruang udara ya, berarti ada di terakhir. Ada. Makanya kenapa di Bandung itu rame yang kasusnya Hotel Palace yang di depannya Gedung Pakuan, depannya rumahnya gubernur. Itu kan sebenarnya syarat bangunan itu tidak boleh tinggi sekian meter gitu. Kan sebenarnya di izinnya itu hanya 5 lantai. Ternyata mereka bikin rooftop yang jadi 6 lantai. Itu sebenarnya melanggar daerah KKOP sebenarnya. Walaupun nambahinnya dikit ya, nggak nyampe 10 meter bedanya, tapi itu melanggar KKOP. Jadi artinya kalau di area KKOP ini nggak cuma drone tapi juga ketinggian bangunan. Walaupun
sebenarnya kalau kita di lingkar luar dan di luar area landasan, jadi di luar yang merah nih, masih di yang oranye, itu aman sih, nggak apa-apa. Walaupun tetap kita harus tahu kadang-kadang mungkin ada fail landing, jadinya akan cross ke area-area itu. Karena kalau pesawat yang take off dan landingnya aman, ya nggak akan sih sebenarnya area KKOP luar itu nggak akan dilalui juga gitu ya. Kalau lingkar dalam mungkin agak riskan. Apalagi kalau di area bandaranya udah pasti tanpa nota mah bisa terbang, bisa di unlock sebenarnya di aplikasinya, tapi pasti akan kena masalah sama pihak berwenang di situ gitu. Eh, Beda lagi kalau di area landasan. Kalau di area landasan sampai lingkar luar itu sangat berbahaya walaupun bisa terbang. Biasanya di aplikasinya juga di lock batas ketinggian. Jadi ada dua ya. Eh, ada dua dan ini terpisah, Kang. Lock kunci dari aplikasi untuk terbangin drone ya, dan izin untuk menerbangkan kepada dinas perhubungan. Ini hal yang terpisah. Jadi kalau misalnya, oh saya di DJI nggak boleh terbang, terus saya udah ngisi data dan sekarang udah checklist kalau saya bertanggung jawab dan bisa terbang, berarti saya udah aman gitu. Enggak lah, karena belum izin sama eh, pihak terkait gitu. Belum bikin nota misalnya kalau terbangnya di bandara. Jadi tetap akan kena masalah gitu. Jadi dua hal ini terpisah dan harus disiasati secara terpisah. Karena ada misalnya, oh izinnya udah keluar dari dinasnya, dari DKPPU-nya, notamnya udah keluar dan udah di approve sama Airnav, tapi nggak tahu cara unlock si drone-nya, jadi tetap aja nggak bisa terbang gitu ya. Dan sebaliknya kalau udah bisa nge-unlock tapi nggak ngurusin perizinan terbangnya di bandara, udah pasti kena kayak tadi yang kasus di Ngurah Rai gitu. Baik, kita lanjut ya. Yang selanjutnya ini tentang ruang udara. Nah, ruang udara ini sebenarnya penting nggak penting. Kenapa penting nggak penting? Karena banyak banget gitu ya. Kita terbang butuh ruang udara. Artinya kan sebenarnya gini, ini mah urusannya sama pesawat gitu kayak. Emang drone sedetail itu, sebutuh itu gitu ya. Butuh nggak butuh sih. Artinya kalau bicara ruang udara itu semua diatur penggunaannya oleh Airnav yang mengatur lalu lintas udara. Nah, secara umum ada ruang udara yang teratur, controlled airspace, sama uncontrolled yang tidak diatur gitu. Kalau di area yang tidak diatur, barbar aja. Artinya kalau pesawat ketemu pesawat di sana ya sudah gitu. Tapi biasanya uncontrolled itu adanya di tengah hutan, jauh dari area-area terbatas ataupun terlarang, dan di bawah ketinggian 120 meter ya, 150 meter. 120. Nah, kalau udah di atas 100, kalau udah di atas 120 dia pasti masuk ke ruang udara kelas E atau yang kelas A gitu. Nah, kelas A itu biasanya kan untuk penerbangan domestik ataupun internasional. Kalau kelas E nanti untuk di bawahnya. Lalu kelas B dan kelas C itu area bandara biasanya. Kelas D itu untuk kebutuhan khusus. Jadi sebenarnya kelas-kelas ini diaturnya oleh lalu lintas udara. Dinas lalu lintas udara. Jadi pesawat lewat itu dia lagi masuk ke kelas apa ya, ada sih spesifikasinya. Tapi dia misalnya lagi masuk kelas B atau kelas C ya. Itu hanya otoritas lalu lintas udara yang tahu. Jadi biasanya nanti pesawat itu melaporkan kalau saya mau melewati daerah anu di ketinggian sekian. Nanti diinformasikan, oh Anda melewati ruang udara kelas B, maka set instrumennya di pesawat harus demikian. Itu kan kalau pesawat. Kalau drone gimana? Kalau drone mah nggak gitu sih. Kalau drone itu adanya di kelas G aja. Nah, kelas G itu di luar semua kelas yang tadi. Artinya di luar area KKOP gitu ya, kelas B sama kelas C itu kan KKOP, lalu di luar kelas D itu kelas area khusus dari Airnav, dan di bawah 120 meter gitu. Kang Eko, enggak Kang Yana mau Kang Yana Resan mau nanya. Silakan Kang. Silakan.
Enggak Kang, di unmute dulu. Halo. Ya. Ya, Assalamualaikum. Mau nanya soal radius untuk save-nya di militer seperti kayak Kodim, Korem gitu. Radiusnya untuk keluar itu berapa ya, Om semuanya ya? Baik. Tekniknya. Baik, ini mungkin nanti Om Jarod punya jawaban lain nih. Kalau saya sih, kalau udah sama militer itu nanti urusannya bukan di Notam, tapi di security clearance. Artinya ada izin ke pihak terkait. Artinya misalnya tadi ke Kodim ya, kita datang ke Kodimnya, kita mau terbang di mana gitu kan, di pinggirnya, nempel sama batas daratnya, atau di jarak berapa, atau bahkan melintasi, nanti izinnya dikeluarkan dari situ gitu. Jadi ini Om untuk kawasan militer sendiri itu radiusnya nanti mungkin kita koordinasi sama pihak militernya sendiri karena kita nggak tahu, bukan deliniasi area itu cuma di sekitar kantornya aja. Karena kita nggak tahu nih, ada beberapa mungkin lokasi-lokasi rahasia di sampingnya untuk penyimpanan senjata segala macam. Nah, nanti mungkin radiusnya, kemudian keperluannya untuk apa, itu nanti kita dikasih tahu. Oh, dari batas segini ada patok-patoknya, kita nggak boleh terbang gitu. Jadi kita flag mission-nya itu bisa kita atur nanti pakai maps kan. Satelit seberapa koordinatnya nanti ada lah. Oke. Itu di daratnya. Kalau di udaranya biasanya mereka juga udah set ruang udara ke Dinas Lalu Lintas Udaranya, ke Airnav-nya. Jadi misalnya di bawahnya hutan sebenarnya, tapi mulai ketinggian berapa sampai ketinggian berapa, dari koordinat mana gitu, bentuknya kotak atau bulat atau apa, itu adalah area latihan terbang misalnya. Nah itu sebenarnya ada sih di websitenya Airnav, kita bisa cek ya. Ya ada. Nah tapi kalau untuk perizinan ya kita harus datang ke otoritasnya, ini misalnya milik si Kodim mana ya, kita datangnya ke sana gitu. Ya, kembali lagi ke peruntukannya sih memang. Kalau peruntukannya buat ngambil dokumentasi pribadi ya maksudnya kembali lagi kita harus komunikasikan juga gitu. Izin secara verbal bahwa kita pengen terbang, pengen dokumentasi ini gitu. Ya pahit-pahitnya mungkin bisa aja ditolak gitu. Karena pasti bilang ini kan daerah terbatas. Tidak bisa didokumentasikan secara vulgar gitu maksudnya. Hak Tapi kalau ya Om Jarod. Ya? Hak penuh mereka ya Om Jarod ya. Hak penuh. Itu tadi nanti jatuhnya lebih ke risiko privasi sebenarnya. Oke. Jadi istilahnya sebenarnya kita bisa menolak orang terbang di atas rumah kita selama kita terganggu, karena itu memang ada klausulnya memang. Makanya ada pengalamannya temennya Kang Budi gitu. Waktu di Bali teman Kang Budi Kang Budi bisa cerita mungkin Kang? Boleh. Jadi ini sebenarnya ya ini kenapa sih sebagai pilot drone gitu ya, walaupun mungkin lanjutin dikit dulu yang ini ya, ruang udara ya. Tapi semua ruang udara itu dimulai dari obstacle tertinggi. Jadi artinya kalau misalnya kayak teman-teman FPV kan ya, terbang paling di atas ketinggian 5 meter, 10 meter gitu. Sementara di daerah situ ada gedung yang tingginya sampai 30 meter. Nah, itu mah masih masuknya di ground level. Jadi aman tuh, dia nggak pakai ruang udara hitungannya. Itu yang jadi catatan pentingnya. Jadi kayak misalnya saya mau dokumentasi acara wedding kayak Om Arif tadi gitu kan, terbangnya paling 10 meter gitu. Terus daerah situ juga ada gedung ya, tingginya 50 meter, ya udah berarti saya masih masuk di ground level, nggak apa-apa ya. Tapi tetap harus mikirin risiko tadi, karena risiko di darat ada ya, ada kerumunan, ada apa. Walaupun ruang udara kita nggak akan sharing sama pesawat, nggak akan pesawat terbang di bawah atau sejajar sama gedung tertinggi gitu kan. Nah, kalau dari sisi pilot drone-nya sendiri, kita harus mengerti hal ini buat apa. Jadi cerita itu tadi, suatu hari saya diceritain ini temennya, bukan teman saya sih, bukan teman langsung gitu, namanya teman. Bawa drone nih di Bali ya, di dalam tas, tapi memang gede, pakai pantom gitu. Pas ke hotel gitu, nggak dikeluarin di dalam tas, udah di tempat makan, lalu ada bule yang bilang sama
manajer hotelnya. Itu ada yang bawa drone, saya nggak nyaman gitu karena privasi saya terganggu. Drone-nya nggak keluar loh itu di dalam tas kan. Akhirnya pihak hotelnya datang dan menjelaskan lalu mempersilahkan orangnya pergi atau drone-nya disita gitu. Ya panjang lebar sih yang akhirnya drone-nya disita sementara gitu. Dan itu nggak enak ya karena drone-nya nggak dikeluarin, nggak dipakai, tapi tetap aja si orang bulenya nggak nyaman dan entah gimana si waiternya ya lebih memilih tamu internasional mungkin ya. Kan nggak enak gitu. Tapi kalau kita sebagai pilotnya kita ngerti peraturan, kita bisa bales dengan peraturan gitu. Jadi Kang Yana bisa Kalau kejadian kita, seperti itu. Jadi maksudnya eh, kalau Kang Yana terbang di daerah militer, ya, kalau memang nggak izin atau apa ya bisa langsung di sniper gitu. Kalau dia langsung bisa dieksekusi langsung dari situ. Gitu. Apalagi kalau mereka punya alat jamming, gitu. Bisa di jamming. nah Tapi kalau kita sebenarnya pengen dokumentasi jarak jauh bisa sebenarnya. Kalau drone-drone yang sekarang yang kita punya zoom kayak tinggi Mavic itu, Zoom ya. Mavic zoom itu kita bisa terbang eh, radius 50 meter masih bisa kita zoom. Ya, Itu Kang Yana. sebenarnya ketika kita melek peraturannya, kita bisa menuntut balik karena kita sedang tidak melanggar peraturan gitu. Ya, tapi kita juga harus taat jadinya. Gitu. Risiko kita tahu peraturan ini ya menjadi kehati-hatian kita gitu. Bener. Saya sekarang kalau mau nerbangin drone kayak, aduh, males kalau nggak ada penting-penting banget. Ya, Kalau gitu. dulu mah, terbang weh gitu ya. Terbang aja gitu kan. Udah ketat yang. Apalagi Ya, memang enggak karena ngerti gitu. Kalau ketat nggak nyaman di lapangan semua abu-abu sih ya. Tapi kan kalau ada apa-apa ya oke. tetap aja jadi masalah. Ini mungkin terakhir ya dari pertemuan hari ini adalah kalau kita mau mengoperasikan secara profesional, yang artinya paling rumit misalnya di area-area terlarang, terbatas dengan permintaan dari klien, apa sih yang harus apa ya yang harus diurusin gitu. Kalau misalnya di tempat-tempat biasa aja perlu nggak sih? Itu tadi semuanya Ya, jadi abu-abu gitu. Tapi teman-teman paling paling komplitnya ini yang harus diurusin ya. Jadi ya kalau buat seorang teman-teman fotografi, seni fotografi yang profesional, mau nggak mau ini yang harus sedikit harus dipenuhi gitu. Yang pertama adalah RPL, remote pilot lisensinya, dan kedua adalah drone-nya sudah terdaftar dari DKPPU. Yang ketiga asuransi. Asuransi ini asuransi drone. Tentunya gini, kenapa bahasa asuransi ini keluar? Kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan profesional, kalaupun terjadi trouble-trouble itu, kita tercover dengan asuransi. Terus yang keempat adalah NOTAM, Not for Airmen. Ini adalah izin ruang udaranya yang dikeluarkan oleh DNP, Direktorat Navigasi Penerbangan, yang mengeluarkan, tapi yang mengatur adalah orang-orang airnav. untuk disiarkan Dan ya, disiarkan ketika ya, jadi disiarkan kalau oleh orang-orang airnav, orang-orang ATC lah biasanya menyiarkan. ATC ya betul. Jadi kalau yang 3 di atas itu memang jadi sebenarnya yang asuransi masuknya di bawah nih. Yang 2 paling atas nih RPL sama sertifikat pendaftaran drone itu Drone-nya terdaftar. professionally kita wajib punya. Ya mungkin kedepannya semua yang beli drone tuh harus punya ini gitu. Pasti dicek gitu ya. Sekarang sih enggak lah, belum. Di tempat-tempat tertentu aja, di instansi-instansi tertentu untuk keperluan tertentu aja diceknya. Nah, ketika pengoperasian mau deket tanggalnya, 3 hal yang bawah ini yang akan jadi penting. Asuransi. Jadi asuransi ini nanti per pekerjaan biasanya diperlukan untuk mengurusi notam. Nah, notam ini nanti itu lebih seperti surat pemberitahuan kepada seluruh pengguna ruang udara kalau pada hari itu tanggal sekian di daerah atau di titik mana areanya segimana akan terbang sebuah drone Mavic Mini misalnya gitu ya. Mavic Mini ya tapi gitu kira-kira. Ya. Lalu security clearance itu adalah izin terbang dari pihak-pihak
berwenang terkait terutama di tempat-tempat private Militer. gitu ya, militer gitu. Militer. Termasuk istana negara ya. Ya, dia izinnya ke Menhankam ini. Ini buat pekerjaan mapping. Jadi kalau Kang Yana mau mendokumentasikan coding, kuramil, polsek, polres, polda itu ya selama tidak izin atau apa ya. Aman ya. Oke, aman kan? Oke. Aman. Terima kasih. Ya, jelas peruntukannya untuk apa gitu. Tapi kalau memang dokumentasi pribadi ya tingkat risiko ditolaknya besar itu pasti ada. Tapi kalau memang ada muatan tertentu, kalau memang kegiatan lain yang memang bisa. Dan kejadian itu yang di Jakarta sempat juga saya semalam dapat cerita dari Kang Budi juga, temen pilot dia terbang, dia lagi mendokumentasikan kegiatan di Monas, daerah Ring 1 situlah. Acaranya di Monas, Om. Acaranya di Monas. Ya, karena mungkin kegiatan dia pengambilan dokumentasinya sudah selesai, iseng terbangin drone melintas Istana Negara. Ya lumayan lah gitu, 3 hari diinterogasi gitu, 3 hari ditahan. Kejadiannya seperti itu gitu. Beda lagi yang kasusnya Kang Eko kan, Kang Eko sama-sama dokumentasi di Monas tapi berkoordinasi dengan orang Pak Pampres gitu kan. Dan nggak ada isengnya. Kalau tadi memang iseng. Nggak ada isengnya karena memang peruntukannya itu jelas itu. Kalau yang pilot ini karena kegiatan di Monasnya udah selesai atau apa, dia iseng gitu terbang gitu. Makanya waktu diinterogasi dia juga bingung. Susah, iya. Maksud dan tujuan dia terbang melintas Istana Negara itu apa gitu. Itu kasus-kasus yang terjadi berkaitan dengan sikap pilot yang dilakukan sama rekan-rekan, baik ya kita sebagai komunitas gitu kan, baik itu yang pilot-pilot profesional maupun yang pilot-pilot yang sifatnya hobi dan rekreasi. Mungkin gitu Kang Budi. Siap. Baik, mungkin sekian ya dari kita hari ini kalau dari materinya. Tapi kalau ada diskusi, sebenarnya udah jam 12 sih, tapi kalau masih ada yang mau bertanya, bolehlah ya 1-2 pertanyaan lagi kali ya. Kang izin bertanya. Ya, silakan. Ya ini untuk safety ya, untuk masalah ada yang dinamakan dengan medan magnet itu sebenarnya ngaruh nggak sih ke drone-nya itu? Ya, ada pengaruh interface dari medan elektromagnetik kan. Sebenarnya drone sendiri itu mengeluarkan medan magnet juga. Gitu. Makanya kenapa kalau terbang di tower, di sutet, itu radiusnya 15 meter. Kalau di tower itu 15 meter dari puncak tower itu 15 meteran gitu. Supaya interface medan magnet itu tidak memengaruhi performa dari drone-nya sendiri. Seperti itu, Kang. Siap. Walaupun sebenarnya amannya gini sih Kang, kalau praktisnya ya, kalau pakai drone terbaru biasanya kan udah punya teknologinya, kayak misalnya kalau si Mavic Air 2 dia pakai dual band, jadi kalau terganggu dia pindah. Kalau Mavic Pro 1 mah belum sih itu. Terus lalu fail safe-nya kalau misalnya koneksinya putus, settingnya apa, RTH misalnya. Nah, keamanan gitunya aja yang perlu diperhatikan. Yang lainnya adalah SOP terbangnya. Jadi misalnya pas terbang kita udah set home point-nya benar. Lalu ada visual observer-nya untuk tahu misalnya ketika nanti RTH itu di ketinggian berapa yang aman gitu kan. Obstacle-nya. Nah, itu aja sih. Saya sendiri pernah ngalamin nih, nggak terlalu jauh terbangnya. Nggak nyampe radius 2 kilo. Kayaknya masih 500 meteran, tapi di situ ada kayaknya medan magnetnya kuat, terus slow sinyal. Ya pulang sendiri karena RTH-nya udah di set dan maksudnya titik point home-nya udah bener, lalu set kalau
hilang sinyalnya RTH gitu. Jadi ya udah gitu, aman gitu kan. Nah, biasanya kejadian-kejadian itu gara-gara kita terbangnya GPS-nya belum set misalnya, atau terus home point-nya belum di set ulang, masih terakhir kali kita terbang. Terus itu tadi ternyata settingnya bukan RTH tapi mendarat di sana gitu. Ya jadinya jadi masalah gitu. Gitu. Tambahan Om dikit. Terima kasih. Sama. Oh ya, siap. Tambahan Om dikit. Gimana Om Fadli? Belum. Ya, kedengeran Om. Tambahan dikit Om. Yuk. Jadi di drone itu kan Om ada telemetri. Nah di telemetri ada juga barometer. Kemudian saya lupa lagi satu itu yang terkait mendeteksi medan magnet gitu. Tentu saya jadi di drone itu ada beberapa signal magnetik kuat biasa, high magnetik biasa. Kalau saya pernah terbang di Bengkulu itu di Mercusuar, mau orbit Mercusuar itu sebelum terbang tuh ada notifikasi bahwa signal magnetiknya tuh kuat di situ. Tapi sebenarnya bisa terbang, tapi tetap ada notifikasi itu gitu. Memang dari sisi safety-nya mungkin kita jangan coba-coba terbang sebelum kita observer lokasi, karena saya terbang dekat waktu itu cuma sekitar mungkin radiusnya mungkin sekitar 10 meteran aja untuk ngorbit itunya kan, jadi nggak jauh-jauh gitu. Waktu itu saya pernah di Mercusuar itu ada notifikasinya. Waktu itu saya pakai Mavic 2 Pro, saya nggak tahu kalau drone-drone lain karena case-nya itu yang ada notifikasi medan magnetnya itu. Waktu itu saya pakai Mavic 2 Pro. Sebenarnya udah tersedia sih Om di drone itu, di telemetrinya ada barometer segala macam untuk kompas segala macam. Kemudian ada yang satu yang khusus untuk medan magnet itu saya lupa namanya, ada nantilah saya sharing lagi, saya lupa namanya. Ya, biasanya kalau terima kasih. Biasanya kalau untuk berapa saya lupa ini. Untuk pekerjaan yang memang medan magnetnya kuat, itu biasanya spek teknisnya drone-nya sendiri itu memang butuh spek khusus gitu. Biasanya kalau daerah-daerah infeksi sutet, tower telekomunikasi, itu pasti minyak ya? Yang punya spek yang bisa ngezoom. Jadi dia tidak mendekati objek. Sebenarnya di dalam posisi aman, dia bisa melihat objek itu gitu. Kayak gitu, Kang Adi. Siap. Sebenarnya ada lagi sih yang mau ditanyain, tapi boleh, habis nggak apa-apa, mangga tuh. Oh, ini kemarin kan waktu terbang di Pangandaran tuh ada notifikasi kan dekat dengan itu ya, Nusa Wiru ya. Di Batu Karas, di Batu Hiu. Batu Hiu Nah, itu ya. kebetulan jalurnya pesawat tuh ada notifikasi ke remote-nya itu. Nah, itu saya kan ada yang dilanjutkan sama diabaikan. Ya. Nah, saya itu abaikan. Nah, itu resikonya gimana sih itu? Saya baru belum paham itu yang itu. Baru itu tahu. Biasanya buat ini sih notifikasi concern kita terbang di area no flight zone. Jadi kalau misalnya diabaikan, tergantung areanya, ada yang kita bisa terbang tapi ketinggiannya nggak lebih dari 30 meter. Berapa meter? 30 meter. Ada juga yang ya udah jadi nggak bisa terbang sama sekali gitu. Bisa take off sama sekali. Makanya kemarin juga saya terbang tuh di bawah 100 sih, karena pas notifikasi itu ada, ternyata pesawat itu lewat ke atasnya. Ternyata saya kaget juga, ternyata oh iya ada notifikasi itu, ternyata lewat juga. Ya itu tadi orientasi lingkungan juga harus kuat juga, di mana kita memang masuk di wilayah non flight zone. Ya, kita lihat gitu. Ya, kenapa di Bandung kita bisa terbang ya, kadang-kadang kita lihat itu jam-jam segini tuh jam-jam pesawat terbang atau gitu. Mungkin saran safety-nya seperti itu sih sebenarnya. Memang untuk wilayah-wilayah yang non flight zone itu juga apa sih ya, kita bisa perhatikan lingkungan juga, jadwal terbang. Kemarin saya juga terbang di Cimahi, ya, walaupun ya memang masuk wilayah flight zone tapi bisa terbang. Cuman saya kenapa saya yakin tidak ada masalah, karena saya terbang di bawah level. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Masih di ground level gitu. Nah itu Kang, kalau
Kalau saya sih mikirnya Kang Arif ya, kalau misalnya kebutuhannya foto atau video, biasanya kita nggak terbang tinggi-tinggi banget, wah di bawah 50 biasanya ya. Eh, rasanya itu masih masuk di ground level gitu. Apalagi cuma 10 meter kalau misalnya yang di dokumentasi itu orang gitu ya kan nggak akan ketinggian. Kalau terlalu tinggi juga nggak kelihatan kan orangnya. Kalau misalnya bangunan, misalnya foto landscape gitu biar indah, memang sih agak tinggi gitu. Yaitu ngelihat itu aja tadi kalau di area KKOP nggak di landasan gitu, terus jam-jam terbangnya, jam-jam lalu lintas udaranya. Karena saya sendiri di Batu Karas berapa kali terbang, tadi berapa foto ada di Batu Karas tuh sama Madasari Ya, kalau lihat di kebenaran aja Iya. itu Kang Arif pas posisi terbang pesawat lagi nah lewat, itu Iya, iya. Saya ngeri juga itu waktu itu, kaget pas juga. jantung dikit lah gitu. Iya, kaget. Sama Om tambahan dikit Om. ya ya. ya Sama ini Om mungkin ini terkait prosedur penerbangan yang mungkin terkait mungkin medan magnet tadi itu, makanya kita sering-sering tuh Om kalau kita pindah lokasi untuk pindah kabupaten kan biasa administrasi baiknya kita kalibrasi kompas sama IMU. Nah karena terkait medan magnet itu kan karena IMU tuh inertial measurement unit ya. Nah ini alat pengukur di mana nanti bisa menginformasikan tentang kekuatan medan magnet gitu Om. Jadi kan biasa tuh ada notifikasi kalibrasi IMU nih gitu kan. Nah di situ medan intensitas medan magnetnya tinggi gitu. Jadi kita kalibrasi IMU dulu karena itu yang mendeteksi untuk pengukuran kekuatan medan magnet yang ada di drone. Jadi kadang tuh ada IMU, ada kompas, ada gimbal kan. Itu saya biasanya kalau pindah lokasi ataupun beberapa ada notifikasi intensitas medan magnet tinggi itu saya kalibrasi IMU dulu sih ya biasanya. Biasa kan ada notifikasi tuh IMU, kompas biasanya kan kita putar. Iya, ada. Kalau IMU kan itu kita kalibrasi dia perlakuannya beda sama kalau kita kalibrasi kompas kita muter aja kan ada 90 derajat putar ke kiri ke kanan. Kalau IMU itu kita lipat dulu drone-nya adalah nanti Ada yang tidurin itu ditidurin ya. Ya, benar Nah, sekali. ditidurin itu ya. Tuh, tidurin samping kiri kanan ya. Itu betul. Ya. Siap. baik. Ya mungkin gitu Kang Eko silakan, mungkin kalau nggak ada yang nanya lagi ya mangga kalau mau ditutup. Baik, membicarakan drone itu satu hari malah cukup ya. Benar. Iya, benar Ini teh Kang Eko belum ngomong nih, kalau ngomong kayaknya panjang. Pasti banyak nih ide-idenya nih. Seru ya. Harusnya mah ketemu ya Kang emang ya, sambil ngopi-ngopi gitu teh. Iya, kita siap dukung Om Eko. Kita siap dukung Om. Kang Eko punya SIM-nya lengkap masalahnya. Kalau kita kan punya terakhir ya. Terima kasih nih untuk rekan-rekan dari APDI. Siap Om. Tuannya bisa memberikan wawasan semoga ke depan nanti bagi rekan-rekan remote pilot yang akan mengikuti sertifikasi khususnya di Jawa Barat, silakan bergabung dengan APDI Jawa Barat. Iya, Itu saja dari saya. Nanti insya Allah coba kita cari waktu ke depan biar kita bisa ngobrol gitu ya secara langsung di mana gitu. Saya sih pengen seperti itu. Siap Om. Semoga hari ini dapat bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin. Sekian, terima kasih. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak Eko. Mangga nanti kalau yang butuh kontakan sama PDI bisa lewat Kang Eko kali ya, Kang Eko nanti punten. Ya, itu kalau nomor saya juga tadi ada di Eko. chat sih kayaknya. Siap, minta bantuannya untuk sharingnya. Siap. Mangga. Oh ya. Baik, ini izin saya end meeting ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, sehat-sehat semua Om. Sampai ketemu nanti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.